Hello, good morning students. Today we are learning grammar lesson. The topic we are learning today is simple past tense, used to, and would. Nah, so first of all, you need to learn about verb conjugation, ya, perubahan bentuk kata. Nah, jadi di sini kamu sudah tahu ya, sudah sering mendengar verb 1, verb 2, verb 3, ya kan? Nah, jadi contohnya ada dance, danced, danced, menari. Answer, answered, answered, menjawab. Play, played, played, bermain. Nah, jadi itu adalah yang regular ya, hanya tinggal menambahkan a day di belakang. Tapi ada juga yang irregular, seperti eat, ate, eaten, makan, drink, drank, drunk, minum, okay, make, made, made, membuat. Nah, itulah yang irregular ya, yang tidak beraturan. Nah, karena kita mempelajari tentang simple past, jadi yang kita pakai adalah yang bentuk past verb atau verb to. Oke? Nah, jadi mengenai simple past tense, it is used to talk about past actions and past habits. Jadi digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan-kegiatan di masa lalu dan kebiasaan di masa lalu ya, past habits, kebiasaan di masa lalu. Nah, jadi kamu bisa melihat time expressions ya, penunjuk waktunya, oke, seperti kata yesterday, kemarin, this morning, tadi pagi, this afternoon, tadi siang, oke, kemudian yang ago, ya kan? Nah, jadi yang saya taruh dalam kurung itu yang fleksibel ya, bisa kamu ganti-ganti. Jadi contohnya 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Atau 5 days ago, 5 hari yang lalu. Nah, untuk poin berikutnya, bisa juga kamu menggunakan kata last. Jadi bisa kamu bilang last week, last month, last year, last Sunday, okay? Kemudian kata just now, barusan, ya. Dan juga dengan menyebutkan tahun. Contohnya in 2002. Gitu ya. Nah, mari kita berikut ke bentuknya. Jadi untuk menunjukkan kalimat positif, yaitu hanya dengan menggunakan verb to. Jadi contohnya, Mary danced gracefully yesterday. Mary menari dengan gemulai kemarin. Oke, nah karena ada kata waktu yesterday, jadi kamu lihat yang saya gunakan adalah verb to ya, Mary danced. Begitu juga dengan contoh berikutnya, we played soccer just now. Karena kata just now, jadi saya tahu, oh berarti kegiatannya dilakukan di masa lalu ya, barusan, sudah lewat. Berarti yang kita gunakan adalah we played. Ya. Nah, untuk membentuk kalimat negatif, hanya dengan menggunakan kata did not. Tapi verb to-nya harus kembali ke verb 1. Tidak boleh lagi pakai verb to. Jadi contohnya, kalau tadi saya bilang Mary danced, sekarang saya mau bilang Mary did not dance. Oke, jadi tidak ada lagi a day-nya di dance ya. Balik ke verb 1. Mary did not dance. Nah, begitu juga dengan contoh berikutnya, yaitu kita tidak bermain soccer barusan. Jadi, we did not play soccer just now. Oke, jadi yang kita gunakan adalah did not play. Tidak boleh bilang did not played ya, salah itu ya. Karena sudah ada kata did-nya, harus balik ke verb 1 ya. Nah, begitu juga untuk kalimat pertanyaan. Jadi did subject verb 1. Jadi apakah Mary menari dengan gemulai kemarin? Jadinya did Mary dance gracefully yesterday? The same thing, okay, to the next example. Did we play soccer just now? Nah, jadi harus digunakan did we play. Okay? Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan simple past tense. Nah, kita lihat ya contoh yang pertama. Jeremy drives atau drove to school in his new car this morning. Nah, ada kata this morning. Jadi, tentu saja yang kita gunakan adalah verb to, ya kan? Jadi pilihan kamu yang mana? Drives atau drove? Ya. Benar, jawabannya drove. Ya. Kita berikut ke nomor 2. Carrie did not read atau read open the box. Ayo, jawabannya yang mana? Coba dulu. Ya, jawabannya adalah read. Loh, kok nggak ada a day-nya, Miss? Tapi tadi bilang katanya pakai verb to.
Nah, ini kan kalimat negatif ya kan? Sudah ada kata did-nya. Jadi yang digunakan harus kembali ke verb 1, reap. Oke, nah kita coba lagi ke nomor 3. Did you racing atau raise your hand just now? Ayo, sudah ada kata did-nya. Jadi jawabannya adalah, ya benar ya, jawabannya adalah raise. Jadi did you raise your hand just now? Apakah kamu mengangkat tanganmu barusan? Oke, jadi did you raise ya. Nah, untuk yang terakhir, nomor 4, does atau did Ronnie add sugar into his coffee yesterday? Oh, ada kata yesterday. Berarti jawabannya sudah pasti did, ya, benar. Oke, jadi did Ronnie add sugar into his coffee yesterday? Apakah Ronnie? Jadi yang digunakan adalah did ya, karena waktunya adalah yesterday, sudah lewat. Nah, berikutnya kita bukan hanya membahas tentang simple past, tapi juga mengenai used to dan would. Ya, nah jadi penggunaan simple past, used to, dan would itu sama saja untuk menjelaskan kebiasaan di masa lalu, ya, past habits. Jadi contohnya kalau kita bilang we played Mario 64 every weekend, kita bermain, ini nama video game ya, nama game ya. Jadi we played Mario 64 every weekend. Kita dulu bermain Mario 64 setiap akhir minggu. Nah, jadi we played itu bisa juga kamu bilang dengan menggunakan we used to play. Oke, jadi we used to play Mario 64 every weekend. Nah, the same thing bisa juga kamu menggunakan kata would. Jadi we would play Mario 64 every weekend. Jadi artinya kita dulu bermain Mario 64 setiap akhir minggu. Sama saja ya, tiga-tiganya tidak ada bedanya. Nah, kemudian simple past juga bisa untuk menunjukkan keadaan dan situasi di masa lalu, ya, keadaan, states, okay, dan situasi di masa lalu. Jadi contohnya we lived in Jakarta in 2015. Nah, sekarang kan sudah 2020 ya. Jadi saya menceritakan tentang pada saat tahun 2015. Kita tinggal di Jakarta. Nah, jadi we lived. Nah, bisa juga kamu bilang we used to live in Jakarta in 2015. Sama saja ya, tidak ada bedanya. Hanya saja yang satu langsung pakai verb to, we lived. Yang satu lagi kita bilang we used to live. Ya, jadi kalau sudah pakai used to harus balik ke verb 1 ya. Jadi we used to live in Jakarta in 2015. Nah, tapi untuk bentuk would-nya itu tidak ada. Oke. Jadi would itu hanya bisa untuk menunjukkan kebiasaan di masa lalu. Tidak bisa untuk menunjukkan keadaan masa lalu. Ini adalah bentuk-bentuk used to dalam kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Oke, jadi kalau sudah pakai used to, pakai verb 1, ya kan? Jadi kalau negatifnya jadi didn't used to, verb 1. Nah, jadi perhatikannya. Sama ya dengan yang sebelumnya, kalau sudah pakai did, use-nya harus pakai use saja, nggak boleh used ada d-nya lagi ya. Jadi didn't used to verb 1. Dulunya tidak. Oke, nah jadi contohnya we used to watch Scooby-Doo together. Kita dulu menonton Scooby-Doo sama-sama. Jadi kalau kalimat negatifnya, jadi kita dulu tidak nonton Scooby-Doo sama-sama. Jadi we didn't used to watch. Oke, jadi we didn't used to watch. Begitu juga untuk contoh berikutnya. Jadi kalau saya bilang Susan used to take a taxi to work. Susan dulunya naik taksi pergi kerja. Jadinya Susan didn't used to take a taxi to work. Jadi Susan tidak naik taksi. Dulunya tidak naik taksi. Oke, jadi didn't used to take. Nah, untuk kalimat pertanyaan juga sama. Jadi yang digunakan adalah did, subject used to verb 1. Ya, use-nya, lihat ya, tidak ada d-nya lagi ya. Jadi, we used to watch Scooby-Doo together. Kalau diubah ke kalimat pertanyaan, berarti jadi, did we used to watch Scooby-Doo together? Apakah dulu kita nonton Scooby-Doo bersama-sama? Jadi, did we used to watch? Begitu juga untuk contoh yang berikutnya. Jadi, Susan used to take a taxi. Jadi Susan dulu naik taksi. Jadinya kalimat pertanyaan menjadi did Susan used to take?
a taxi to work? Oke, apakah dulu Susan naik taksi pergi kerja? Nah, sedangkan untuk bentuk would, oke, itu biasanya tidak digunakan dalam kalimat negatif ataupun kalimat pertanyaan ya. Jadi not commonly used, tidak begitu sering digunakan, oke, dalam kalimat negatif ataupun kalimat pertanyaan. Nah, examples berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan used to atau would. Jadi kalau kamu lihat contoh pertama, my dad kept all his cassettes on a shelf in the living room. Kamu disuruh menggunakan used to. Berarti kamu tinggal mengganti ya, kept-nya menjadi used to keep. Oke. Begitu juga dengan di kalimat kedua, he put them all, put, right? Jadinya he used to put. Jadi put di sini bukan verb 1 ya. Di sini kebetulan memang verb 1 dan verb 2-nya sama. Jadi, he put menjadi he used to put. Nah, untuk contoh yang ketiga, he hated it. Dia membencinya. He hated it when people put them back in the wrong place. Kamu disuruh menggunakan kata would. Berarti, he hated menjadi he would hate it. Oke? Begitu juga dengan kalimat negatif. Sama saja ya. Berarti used to-nya nanti kamu gunakanlah used to yang kalimat negatif. Jadi she didn't rub her eyes, dia tidak mengucek matanya. Didn't rub menjadi didn't use to rub. Ingat, use-nya tidak boleh lagi ada D-nya. Jadi didn't use to rub. Nah, untuk yang terakhir, did George lift heavy boxes? Apakah George mengangkat kotak-kotak yang berat? Nah, kamu disuruh menggunakan kata used to. Jadi, tinggal kamu gantilah did George lift menjadi did George used to live. Oke, bisa ya? Boleh di pause, oke, videonya, kemudian kamu boleh catat-catat. Ready? Now let's start practicing by doing the exercise given by your teacher. Thank you. Always be awesome. Happy learning.